Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok PPL di SDN Jatinegara Kemudian 3. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan hasil observasi asesmen awal yang kita lakukan di sekolah tersebut. Nah, yang pertama kita menganalisis karakteristik peserta didik. Di dalamnya itu ada pola asuh, lalu status sosial, urutan kelahiran, status anak, dan latar belakang. Kita bahas dulu yang pola asuh. Nah, ini data mentah yang saya dapatkan. Nah, lanjut. Saya membagi jadi 4 pola asuh. Yang pertama itu otoriter, yang kedua permisif, yang ketiga otoritatif, dan yang keempat itu tidak terlibat. Nah, ini saya memakai instrumen wawancara seperti ini. Ada 3 soal. Soal pertama, bagaimana orang tua kamu biasanya bereaksi ketika kamu melakukan kesalahan atau ketika kamu tidak memenuhi harapan mereka. Lalu yang kedua, dalam membuat keputusan sehari-hari atau saat ada masalah, seberapa sering orang tua kamu meminta pendapat kamu atau mengajak kamu berdiskusi. Nah, yang ketiga, ceritakan tentang momen ketika kamu merasa sangat didukung oleh orang tua kamu, bagaimana mereka membantu kamu. Dengan 3 pertanyaan ini kita dapat menyimpulkan apakah anak ini masuk ke pola asuh otoriter, permisif, otoritatif, dan tidak terlibat. Nah, kalau pola asuh otoriter itu dia lebih cenderung menetapkan aturan dan harapan yang sangat tinggi tanpa memberi kesempatan si anak itu bernegosiasi gitu. Lalu yang kedua, pola asuh permisif. Nah, permisif ini cenderung membebaskan, dia memanjakan anak tanpa memberi aturan yang ketat gitu. Lalu yang ketiga, pola asuh otoritatif itu dia balance ya antara harapan sama tuntutan. Jadi ada komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Yang keempat itu pola asuh tidak terlibat. Nah, hanya memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi orang tua tersebut hanya ngasih makan, tapi nggak ada hubungan yang lebih dalam gitu, kayak mengatur pendidikannya, sosialnya, seperti itu. Nah, di kelas 3, ini di kelas 3B ya, kelas 3B. Nah, di kelas 3B ini yang pola asuh otoriter ada 11 anak, lalu yang permisif ada 5 anak, otoritatif itu ada 4 anak, dan tidak terlibat ada 12 anak. Paling banyak memang tidak terlibat karena di lingkungan sekolah kami memang kebanyakan yang ekonominya ke bawah gitu, jadi kurang peduli sama perkembangan anaknya sendiri. Nah, yang otoritatif itu biasanya itu orang tuanya yang pendidikan bagus ya, udah sarjana atau udah pendidikan bagus pokoknya, jadi dia bisa mengatur anaknya. Nah, dari keempat pola asuh ini yang paling bagus itu pola asuh otoritatif ya, karena dia balance antara harapan dan tuntutan. Nah, ini diperkuat oleh teori dari John Dewey yang namanya teori kelekatan. Dia berpendapat bahwa pola asuh otoritatif mendukung pembentukan ikatan kelekatan yang aman antara orang tua dan anak, karena orang tua yang otoritatif responsif terhadap kebutuhan anak dan secara konsisten tersedia untuk mereka. Next. Selanjutnya, status sosial dan latar belakang. Ini ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Kelas bawah itu ada yang kerja serabutan, ini cuma sampel ya. Yang kedua, kuli bangunan atau tambal ban. Kelas bawahnya itu ada 12 orang. Lalu kelas menengahnya itu karyawan swasta, wirausaha, polisi, ada yang macam-macam, ada yang jualan martabak, ada yang jualan pecel, ya macam-macam saya tanyain. Lalu kelas atas ini ada manajer di Antam, karena sekolah saya dekat Antam tuh, Antam Mas ini yang di Pertigaan merah, ada juga yang PNS guru. Nah, kita juga menemukan temuan anak ikut membantu usaha orang tua. Jadi yang orang tuanya buka warung di rumah, si anak itu disuruh kan dia jualan galon ya, disuruh nganter galon ke rumah-rumah tetangganya. Jadi setiap pulang sekolah sampai sore membantu orang tuanya. Next. Untuk urutan kelahiran, sebagian besar di kelas 3B itu anak pertama, itu sebanyak 17 peserta didik. Anak pertama itu ada 17 anak, anak kedua ada 13 anak, anak ketiga ada 1, anak ke-6 juga ada 1. Nah, anak ke-6 ini dia dalam keluarganya mempunyai 8 anak, banyak banget ya. Yes. Selanjutnya status anak. Di kelas 3B ini ada 30 anak kandung dan 2 anak tiri. Satunya itu dia yatim piatu, masih kelas 3 tapi kasihan, orang bapaknya udah meninggal, ibunya juga udah meninggal, jadi dia diurus sama tantenya. Lalu anak tiri yang kedua itu ibunya ini kerja di
Taiwan jadi TKW, jadi diurus sama saudaranya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan belajar peserta didik yang mencakup profil belajar, kesiapan belajar, dan juga mata pelajaran favorit. Yang pertama adalah analisis kebutuhan berdasarkan profil belajar siswa. Nah, berdasarkan data yang kami temukan, yaitu dari total 32 siswa, terdapat 14 siswa yang memiliki gaya belajar visual, 6 siswa yang bergaya belajar auditori, dan 12 siswa yang bergaya belajar kinestetik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas 3B memiliki gaya belajar visual. Nah, sebelumnya untuk mendapatkan data tersebut, kami menggunakan instrumen kuesioner yang diberikan kepada siswa seperti ini bawah. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini, jadi setiap siswa menjawab totalnya ada 10 pertanyaan, 14 pertanyaan seperti itu. Balik ke slide lagi deh. Sepertinya nanti. Next. Nah, setelah kami mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, kemudian kami juga merancang proses pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar tersebut. Misalnya seperti siswa yang memiliki gaya belajar visual, maka dalam proses pembelajarannya siswa ditugaskan untuk mengamati infografis tentang proses terjadinya teknologi produksi pangan dan membuat gambar alur teknologi produksi pangan. Sementara itu, untuk siswa yang bergaya belajar auditori, saat proses pembelajaran berlangsung, siswa secara berkelompok diberikan teks mengenai teknologi produksi pangan. Lalu salah satu anggota kelompok membacakan dan anggota yang lain membuat rangkuman berdasarkan teks yang telah dibacakan. Untuk siswa yang bergaya belajar kinestetik, saat proses pembelajaran siswa secara berkelompok mencari produk pangan yang telah menggunakan teknologi pangan di kantin sekolah. Baik, selanjutnya ada kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan peserta didik. Dalam kebutuhan belajar kesiapan peserta didik ini ada 3 kelompok, yaitu low achiever, middle achiever, dan high achiever. Untuk yang low achiever itu didapatkan tes siswa mampu menyebutkan tentang bahan dasar dan hasil dari olahan teknologi pangan, didapatkan 11 siswa. Kemudian untuk yang middle didapatkan tes siswa hanya mampu menjelaskan satu jenis proses pengolahan teknologi pangan. Kemudian untuk yang high achiever didapatkan siswa mampu menjelaskan lebih dari satu proses pengolahan teknologi pangan sebesar 11 orang. Kesimpulannya adalah jumlah siswa kategori high achiever setara dengan jumlah siswa kategori low achievers. Analisis tersebut kemudian kami berikan dalam data diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada konten. Untuk yang low achievers ini, kontennya berisi bahan dasar olahan teknologi pangannya disertai dengan hasil olahan pangannya. Seperti misalnya singkong itu hasilnya adalah keripik singkong, kemudian misalnya susu seperti hasilnya adalah yogurt seperti itu. Nah, kemudian prosesnya si siswa ini membuat sebuah peta konsep sederhana tentang bahan dasar dan hasil olahan teknologi pangan secara individu. Lalu produknya itu adalah sebuah peta konsep sederhana. Nah, untuk yang middle achievers, kontennya yaitu salah satu jenis proses pengolahan teknologi pangan. Karena di middle ini kan siswa hanya menyebutkan satu jenis seperti itu. Nah, kemudian prosesnya adalah siswa membuat bagan dan mempresentasikan salah satu proses pengolahan teknologi pangan. Di dalam bagan tersebut itu ada berisi 3 kategori. Yang pertama itu seperti alat bahannya, kemudian yang kedua itu kategori kedua itu adalah cara kerja cara pembuatan atau pengolahan secara singkat, lalu yang terakhir ada daya tahan makanan tersebut. Nah, untuk produknya yaitu berupa sebuah bagan pengolahan teknologi pangan secara singkat. Nah, untuk yang high achievers ini kontennya berisi jenis-jenis proses pengolahan teknologi pangan. Di sini siswa bisa menyebutkan lebih dari satu jenis proses pengolahan teknologi pangan. Nah, kemudian prosesnya adalah siswa dapat mempresentasikan secara individu jenis-jenis proses pengolahan teknologi pangan dengan menggunakan teks prosedur. Jadi untuk high achievers ini
dapat menyebutkan lebih dari satu jenis proses pengolahan teknologi pangan dengan menggunakan teks prosedur. Jadi cara kerjanya seperti apa secara rinci dan secara lengkap. Kemudian produknya adalah berupa teks prosedur. Baik, selanjutnya pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat peserta didik dari mata pelajaran favoritnya. Teknik pengumpulan data ini kami lakukan menggunakan dengan teknik wawancara langsung kepada siswa. Didapatkan hasil sebagai berikut. Dari 32 siswa yang menyukai mata pelajaran PAI sebanyak 6 siswa. Yang menyukai matematika ada 7 siswa. Untuk PJOK 11 siswa, PLBJ 2 siswa, bahasa Inggris 4 siswa, dan SPDP 2 siswa. Di dalam siswa kelas 3B ini ada berjumlah 32 siswa dan siswi, dengan laki-laki berjumlah 14 siswa dan perempuannya 18 siswa. Nah, ini kami buat diagram lingkarannya dengan persen sebagai berikut. Untuk yang paling besar itu adalah mata pelajaran yang disukai oleh siswa 3B itu PJOK sebesar 34,4%. Kesimpulannya, sebagian besar siswa kelas 3B menyukai mata pelajaran PJOK. Kenapa? Karena yang saya temukan itu karena yang pertama itu alasannya guru PJOK-nya itu menyenangkan dalam mengajarkannya. Lalu kegiatan belajar PJOK juga menyenangkan karena banyak kegiatan di luar kelas. Lalu yang ketiga, saat pembelajaran PJOK gurunya itu sering mensiasati adanya kegiatan bermain sambil belajar sehingga siswa merasa senang dalam belajar. Baik, selanjutnya ada analisis potensi peserta didik, meliputi potensi, kemudian kecerdasan majemuk, beserta hambatan dalam belajar. Yang pertama ada analisis kecerdasan majemuk peserta didik. Jadi dari 32 siswa di kelas 3B ini, 4 orang memiliki kecerdasan majemuk interpersonal, kemudian 2 orang memiliki kecerdasan majemuk logika matematika, 8 orang memiliki kecerdasan majemuk visual spasial, kemudian 15 anak memiliki kecerdasan bodily kinestetik, kemudian 3 orang memiliki kecerdasan verbal linguistik. Kesimpulannya, sebagian besar peserta didik di kelas 3B memiliki kecerdasan majemuk kinestetik. Selanjutnya di sini ada analisis potensi peserta didik. Kami melihatnya ini pertama dilihat dari observasi, kemudian bagaimana mereka mengikuti ekskul, dan ada juga prestasi-prestasi yang mereka dapatkan. Jadi yang pertama ini di kelas 3B banyaknya ini di seni lukis ya, terlihat ada 8 anak yang memiliki potensi di seni lukis, dan memang dari 8 anak ini ada 3 atau 4 ya waktu itu yang pernah menjadi juara ya, ada yang harapan, ada juga yang juara 1 dan 2. Kemudian di futsal itu ada 3 anak, 6 anak di seni tari, kemudian 1 anak di pantomim, 2 orang anak menyanyi, kemudian 2 orang anak bermain basket, 2 orang anak mengaji, kemudian 2 orang anak berdebat, 1 orang bercerita, kemudian 1 lagi matematika. Jadi kesimpulannya potensi anak kelas 3B ini rata-rata di bidang seni, yaitu seni tari dan seni lukis. Adapun hambatan dalam belajar peserta didik, yang pertama di sini yang paling besar itu kesulitan memahami materi sebanyak 5 orang anak. Kemudian adanya kurang konsentrasi itu 3 orang anak itu kurang konsentrasi, sedangkan rendah motivasi belajar itu hanya 1 orang anak. Kesimpulannya adalah hambatan dalam belajar tertinggi di kelas 3B itu kesulitan memahami materi pembelajaran. Kemudian adapun temuan yang kami temukan di bagian ini, di kecerdasan majemuk, yaitu ada 1 orang anak yang bernama Ma'ruf. Ketika tes ini kan dia kecerdasan majemuknya interpersonal, tetapi kenapa interpersonal?
Yang pertama sesuai dengan hasil tesnya, yang kebetulan kita menggunakan instrumen dari Pak Otip yang waktu itu disuruh tugas. Kemudian dia juga sering menjadi perwakilan lomba pidato bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ketika sehari-hari komunikasinya pun bagus, bicaranya itu terstruktur. Kemudian suaranya ini, suara dari Ma'ruf ini dijadikan announcement di sekolah menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Kemudian selain itu, tetapi Ma'ruf juga di sekolah aktif di dalam kelas. Dia itu sangat aktif, pembelajarannya juga bagus, menguasai pembelajaran dengan baik, terutama dalam logika dan matematika. Kebetulan Ma'ruf juga mata pelajaran favoritnya itu matematika. Sehingga ketika di kelas dia aktif, kemudian nilai matematikanya pun tinggi. Kami menyimpulkan bahwa Ma'ruf ini memiliki dua kecerdasan, yaitu pertama interpersonal dan kedua adalah matematika. Baik. Baik, sekian pemaparan hasil observasi awal kelompok kami di SD Jatinegara 03. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.